فبذكر أوليائه وأصفيائه تتنزل الرحمات والصلاة والسلام على سيد السادات وأشرف البريات سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الأنجم الزاهرات. Amma ba'du, para habaib, orang tua kita, sesepuh kita yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai, para kiai, para alim ulama, pewaris-pewaris Nabi yang sama-sama kita agungkan dan kita taati, pejabat pemerintah, dari kepolisian, dari TNI, tokoh masyarakat yang sama-sama kita hormati dan selalu kita doakan mudah-mudahan di dalam hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pencinta para aulia as-salihin dan juga pemirsa TV Al-Wafa tadi, karena acara ini live TV Al-Wafa tadi, mudah-mudahan Allah mencatat kita orang-orang yang cinta kepada aulia, cinta kepada ulama, cinta kepada habaib, sehingga harapannya bersama mereka nanti di surga Allah. Mudah-mudahan Allah catat acara ini sebagai bentuk amal saleh, sebagai bentuk ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cinta adalah ibadah. Bahkan ibadah dengan cinta, karena itu ibadah hati lebih afdal daripada ibadah yang kita lakukan dengan anggota badan kita. Ibadah bil jawarih dan ada ibadah bil qalb. Kita baca Quran ibadah dan itu ibadah yang afdal. Kita berzikir ibadah, kita sedekah ibadah, kita haji umrah ibadah, itu ibadah zahir. Tapi cinta, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khasyah, mahabbah, ini ibadah hati. Dan ibadah hati lebih afdal daripada ibadah zahir. Seperti halnya maksiat hati lebih berbahaya daripada maksiat zahir. Mudah-mudahan Allah catat ini sebagai ibadah. Amin. Cinta kita kepada habaib, kepada ulama, Allah catat sebagai bentuk ibadah yang diterima. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Orang yang beramal saleh, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha, baik dia laki-laki maupun perempuan, gak ada bedanya di hadapan Allah. Tentang surga dan neraka gak ada bedanya. Pahala dan dosa gak ada bedanya. Siapa yang beramal saleh dia dapat pahala, siapa yang bermaksiat dia dapat dosa. Dia laki, dia perempuan. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Amal saleh yang didasari iman, ikhlas untuk Allah, ikhlas untuk mencari ridha Allah, ini yang bernilai. Jika zahirnya amal saleh tapi tidak ada di situ ikhlas,
maka tidak dapat apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang masyhur yang menjadi pacuan atau pondasi semua amal saleh. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Orang yang hijrah amal saleh yang sangat hebat untuk Allah, untuk Rasul, maka dia dapat dari Allah dan dapat dari Rasul. Dari sini bagaimana Nabi SAW menyatakan bahwa ridhonya Allah dan ridhonya Rasul itu sejajar. Maka nanti hijratuhu ilallah wa Rasul. Wa huwa mu'minun, didasari iman, didasari mahabbah. Itu dikatakan derajat umat ini dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada 3. Pertama, derajat yang paling bawah, derajat iman. An-nu'mina bihi, iman bahwa beliau utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini derajat yang paling bawah. Karena tidak bisa surga kecuali beriman bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam utusan Allah. Derajat yang kedua, an-nattabi'ahu, mengikuti Rasulullah. Derajat yang ketiga, an-nuhibbahu, cinta Rasulullah. Derajat yang istimewa, an-ta'isha Rasulullah, hidup bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang ikut Nabi tidak cinta kepada Nabi, maka barokah tauladan dari Nabi kecil dan bisa bahaya, bahaya. Karena derajat amal soleh kita sesuai dengan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kenapa para aulia, para ulama begitu hebat di sisi Allah? Mungkin ibadahnya di antara kita ada yang melebihi mereka secara zahir, tapi kenapa tidak bisa mengalahkan mereka? Sampai dikatakan tidurnya mereka lebih afdal daripada tahajud kita. Kenapa amalnya sahabat tidak bisa terkalahkan dengan amal siapapun? Sehingga Nabi bersabda, "Lau anfaqtum mithla Uhudin dahaba." Kalau kamu bisa sedekah emas sebesar gunung Uhud, emas seberat gunung Uhud. Berapa gram gunung Uhud itu? Emas kan hitungannya gram. Berapa on, berapa kilo, berapa kintal, berapa ton itu gunung Uhud? Siapa yang mampu? Kalaupun ada yang mampu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak bisa mengalahkan mudda ahadihim wala nusifah. Separuh atau 1 mud 7 on beras yang disodakokan kepada sahabat dari tangan sahabat lebih afdal daripada kita sodako gunung Uhud. Kenapa? Emas segunung Uhud bisa kalah dengan 7 on beras. Ada apa ini? Cintanya kepada Nabi Muhammad. Itu yang membuat iman mereka kuat. Ketika iman kuat, derajat amal solehnya sangat tinggi. Wa huwa mu'minun, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang beramal saleh, laki perempuan dalam keadaan iman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka hidupnya aku buat indah,
hidupnya aku buat indah, thayyibah. Kalau udah Allah menjadikan hidup seorang hamba itu indah, Allah, nikmat. Gak ada itu stres, gak ada itu galau, gak ada itu bingung, gak ada itu takut, indah. Dunia mau kiamat, gak kiamat. Bensin naik, bensin turun, LPG naik, LPG turun, ekonomi rapi, ekonomi hancur. Hayatan thayyibah, hidupnya indah. Seakan-akan dia tidak di dunia, seakan-akan dia di surga. Perang pun negaranya hayatan thayyibah, dia gak ikut-ikutan. Dia hidup dengan Allah, dalam lindungan Allah, dalam ketentraman, kesejukan, dunianya indah. Setelah meninggal, lebih indah lagi barzahnya. Di akhirat, lebih indah lagi surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah catat kita, Allah berikan kepada kita hidup yang indah berkat mereka para aulia as-salihin. Kita dengar dari guru kita, Gus Koyum, Masya Allah, begitu luas, begitu rapi, begitu jelas, enggak? Kita disuruh cinta oleh beliau kepada semuanya. Memang haba itu macam-macam aja, multi warna. Itu kekayaan haba. Kiai yo podo aja kayak macam bisa. Ada sunnatullah. Maka kita disuruh ngambil manfaat dari semua haba tadi itu. Manfaat dari semua ulama tadi itu. Ada Habib, lucu ini Habib. Habib ini senang sama ulama. Ada ulama dihormat, baik ulama habaib atau ulama dari kalangan bukan habaib. Tapi kalau ada preman, lebih dihormati, lebih diperhatikan sama beliau. Hadiahnya lebih, hidangannya lebih, sehingga preman-preman itu cinta kabeh Habib. Ada orang bingung, ya Habib ini karepe ya apa sih? Sama ulama cinta, sama ulama hormat, didatangi ulama senang, sama preman juga senang, sama preman juga hormat, malah lebih hormat, ditunjukkan hormatnya kepada preman daripada kepada para ulama. Ditegur Habib, karepe sampean iki nopo sih? Sampean iki sopo? Biasanya senang ulama itu tak senang preman, senang preman tak senang ulama. Lagi kok senang kabeh iki ngopo? Bahkan kita lihat antum lebih hormat, lebih senang, lebih banyak hadiah yang antum berikan kepada preman daripada kepada ulama. Apa kabeh? Ngene. Ini ulama, orang-orang soleh, mereka banyak ibadahnya. Pintu-pintu untuk dia masuk surga itu banyak. Sembahyang kena, Quran istiqomah, nang warung remeng-remeng nggak pernah, maaf teler nggak pernah. Akeh surgoi. Dan saya menghormati mereka sebagai bentuk takzimul ilm, penghormatan ilmu, penghormatan orang saleh. Tapi lek preman-preman itu, apa yang membuat dia masuk surga itu apa? Sembahyang enggak, teler bendino, nolong. Terus maksudnya apa? Saya ingin
mudah-mudahan karena cintanya dia kepada saya sebagai cucu Nabi menjadi sebab dia masuk surga. Kau lihat gimana preman sama saya? Oh cinta deh, kayak pangan, 9 kambing, kayak hadiah, kayak duit. Siapa yang tak senang? Seneng kafe kan preman-preman? Cinta sama saya kan? Iya deh. Saya harapkan, tak ono amal wong iku. Tak duwe amal apa-apa sembayangan ndak teler bendino nang warung remeng-remeng istiqomah. Mudah-mudahan cintanya dia kepada saya sebagai cucu Nabi itu bisa menyelamatkan dia nanti di hari kiamat masuk surga Allah. Mati sampai koyok ngoten. Rahmatnya ulama habaib ini sampai seperti itu. Bukan orang soleh yang dipikirkan, wong-wong elek ini dipikirkan. Apa caranya mlebu surga? Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin semuanya ini masuk surga. Sampai satu saat Nabi ada jenazah lewat di hadapan Nabi. Nabi kaget. Kok Nabi kasih tahu ada yang meninggal? Qala innahu Yahudi ya Rasulullah. Yang meninggal ini Yahudi, maka kami nggak ngasih tahu Anda, bukan orang Muslim. Sedih Nabi. Satu nyawa gagal atau selamatkan dari neraka Allah. Disesali oleh Nabi orang mati dalam keadaan kufur. Satu nyawa gagal saya. Inginnya Nabi apa? Dia sebelum mati dia diharapkan oleh Nabi masuk Islam dulu sehingga selamat dari neraka. Tapi gagal, satu nyawa berangkat ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nabi ingin semuanya dapat rahmat, ingin semuanya masuk surga. Sebagian orang enggak, ingin semuanya dimasukkan neraka sama dia. Beda dikit neraka, beda dikit syirik, beda dikit bid'ah, neraka. Lu sih nggak surga ini siapa terus? Rahmah ya, sehingga semuanya cinta, semuanya kagum, semuanya senang. Masjid ini diberi nama Masjid Mahdhar ya. Kan cocok dengan Habib Hasan Al-Mahdhar. Masjid Al-Mahdhar. Sedikit cerita tentang pendiri masjid ini adalah Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdhar. Rahmah hadirin. Wajah itu orang lihat langsung senang, penuh dengan senyum. Hatinya ingin semua orang dapat rahmat, semua orang masuk surga. Sampai pernah suatu saat Habib sama rombongannya jalan. Belanda, tadi cerita Belanda tadi ke Sigoyo ya. Kita lanjutkan cerita Belanda juga. Belanda sama kopral orang Jawa, kopralnya itu kopralnya orang Jawa. Jalan, lihat siapa itu kata Belanda. Lihat wajahnya lah Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdhar. Itu Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdhar, tuan. Ulamanya orang Islam, tokoh dari orang Islam. Terus Belanda ditanya, saya dengar Islam ini terbagi dua golongan kan? Kamu ikut golongannya siapa? Si kopral ini ditanya sama Belanda, kamu ikut siapa? Saya ikut Habib ini. Saya ikut golongannya Habib ini yang senang maulid, senang tahlil, senang ziarah. Kamu ikut orang yang tetap. Kamu
mau ikut orang tepat. Maaf Tuan, Anda tahu Islam dari mana? Kok tahu ini yang benar, ini yang nggak benar? Apa kata si Belanda ini? Orang yang punya wajah seperti ini bukan wajah pembohong, ini wajah orang benar. Allahumma shalli alaihi wasallam. Wajah penuh rahmah, wajah penuh kasih sayang, membantu semua orang. Semua orang dibantu sesuai hajatnya masing-masing. Ingin berbuat baik kepada semua orang. Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang itu yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Orang, siapapun dia, karena semuanya makhluk Allah. Semuanya itu makhluk. Al-khalqu kulluhum iyalullah, fa ahabbuhum ilallah anfa'uhum li'iyalih. Semua makhluk ini Allah yang memberi rezeki, Allah yang nanggung rezekinya, dan yang paling dicintai oleh Allah, yang paling banyak bermanfaat kepada makhluknya. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Maudad pernah Belanda ini punya hajat. Belanda punya hajat, mengeluh kepada si kopral. Saya ini punya putri di Belanda, anak perempuan. Beberapa kali saya kirim surat gak pernah dibalas. Ada apa? Apa dia sakit? Apa dia bermasalah? Apa dia mati? Bingung si Belanda ini. Kemudian sama si kopar dikasih nasihat gini, sampai undang Habib Muhammad Al-Khattab. Mau saya undang? Mau. Tapi serahkan beliau. Kalau nyembelih kambing, biasanya nyembelih kambingnya, acaranya apa, serahkan beliau. Yang penting nanti hajat sampean apa, saya sampaikan. Ya, ringkas cerita diundang Habib. Datang. Si kalau nyembelih kambing, orang Jawanya Muslim ini yang nyembelih. Wah, Habib, acaranya apa? Ya Allah, baca kitab, qasidah. Dalam apa hajatnya si Belanda ini, kata si Habib. Ngomong, ini putrinya di Belanda, setiap dikirimin surat gak pernah balas Habib. Dia takut ada apa dengan putrinya ini. Katanya dari Madinah Rasulullah, mudah-mudahan dapat barokah Rasulullah. Amin ya Allah. Dengar dari Madinah kita langsung kangen sama Nabi. Ini Pak. Nah, ini orang kita. Dengan negerinya langsung nyambungnya ke Rasul. Bapak walai teko Tokyo, nggak bangun dan terus. Apa hajatnya kata Imam Muhammad? Ceritakan. Punya putri dikirim surat gak pernah balas, takut khawatir ada apa. Suruh tulis sekarang. Tulis sekarang. Terus Habib qasidah, baca kitab, doa. Selesai, udah Habib, mana? Suratnya diambil, dimasukkan ke jubah. Lanjut qasidah, ceramah. Berapa menit? Diambil dari jubahnya. Ini balasan dari anaknya. Tolong yang nggak percaya karomah, pateni TV supaya nggak ada tinggi sampai. Kenapa memangnya? Umatnya Nabi Sulaiman bisa mendatangkan Tasinggasana Ratu Balkis dalam sekejap. Aulia umat Muhammad nggak bisa mengantar surat ke Belanda, langsung datang.
Lebih bisa. Ulama umati ke anbiya Bani Israil. Sebagian orang mau cerita karomah, engkau ake yang mencaci. Kalau mulutnya jelek biarkan. Ini karomah nas Al-Quran. Karomah Nabi Muhammad yang cerita. Apa mazia aulia kalau bukan karomah? Dia mulai, iki ake yang dia mulai, tidak wali-wali. Baca Quran, semuanya baca Quran. Tapi karena kebersihan hatinya, karena kemuliaan dari Allah diberi karomah. Karomah ya, bukan jarum keluar dari tangan, bukan paku keluar dari perut. Karomah. Surat dari putri ini, tulisannya anak-anaknya Belanda ini tulisan putri saya. Diwajah, maaf saya lagi skripsi karena menyelesaikan pelajaran agak sempat balas. Tapi ini balasan saya untuk, tapi maaf mendadak nulisnya. Saya bingung. Ini tulisannya, kabarnya benar. Sampai ketemu sama putrinya ini ditanya, saya kirim surat beberapa kali kepada kamu gak kau balas. Tapi kenapa suatu saat kau balas? Gue bilang, iya Pak. Waktu itu saya diketok pintu rumah saya buka ada tukang pos yang menakutkan. Tukang posnya gak kok biasain, jubahan ganisan. Kemudian ini surat, baca sekarang, balas sekarang. Ya, apa tukang pos yang ini? Baca sekarang, balas sekarang. Saya ketakutan, saya baca dari papa, saya balas langsung. Ditunggu sama dia. Masya Allah. Dia tak mau Islam, tak nemen gitu. Jadi cerita ini apa yang kita ambil? Bagaimana rahmah para habaib, bagaimana ingin memberi manfaat kepada semua orang. Almarhum alaihi rahmatullah Al-Habib yang dikhalil Alwi bin Muhammad Ba'akil, saya dengar sekilas bagaimana beliau ingin memberi manfaat kepada semua orang. Ada punya barang dikasihkan, ada anak kecil-kecil dikasih, ini nyeneng wong tok. Sampai terakhir yang menjadi sebab mati syahidnya dipukuli, mau dilaporkan kata keluarganya, kita sekolah rumah sakit aja. Tidak mau orang itu celaka sebab dirinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini perlu kita tiru. Ya. Ini yang perlu kita cari, kebersihan hati dan ingin orang itu selamat. Tapi dikatakan oleh guru kita Sayyidina Husain, sebelum besoknya dipenggal kepalanya oleh orang-orang yang na'udzubillah membenci Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cok kaget sampai. Dia orang benci habaib, dia cok kaget. Mulai zaman generasi kedua itu sudah ada golongan-golongan begitu. Sayyidina Husain dikatakan menangis. Saudaranya perempuan Zainab menegur, ya akhwai, wahai saudaraku, kamu anaknya Ali bin Abi Thalib, kamu menangis, takut kamu dibunuh, takut kamu mati. Qala ya akhta, bukan aku nangis, bukan aku takut dibunuh, aku tahu aku akan mati. Dan tadi malam aku mimpi kakekku Rasulullah. Beliau puasa 10 Asyura di Karbala itu, beliau puasa ditawari oleh Nabi untuk buka bersama Rasulullah. Saya tahu saya akan meninggal, tapi saya menangis. Kenapa? Karena saya ingin yang membunuh saya itu bisa masuk surga. Gara-gara matanya aku itu bisa masuk surga, tapi kelihatannya Allah tidak menginginkan itu. Itu yang saya sesali. Kenapa masuk neraka? Gara-gara matanya aku. Tidak mau umat Nabi masuk neraka. Ya apa kita? Kurang ajar di terus kecelakaan. Kurang ajar tabrakan. Kurang ajar mana? Mati hari ini.
Sekarang Allahumma salli mudah-mudahan ya kita bisa mewarisi tawaduknya kan almarhum ini luar biasa, tawaduknya luar biasa, rahmahnya luar biasa, dermawannya luar biasa. Iki ibadah hati. Ini yang perlu. Kadang-kadang dua ilmu didik tahajud sekali seminggu wis kok siap jalan seminggu tahajud kok siap jalan so didik wis tak kenal tonggo. Ayo kita teladani akhlak-akhlak beliau ya, yang bicara di sini juga gak bisa, masih belajar, ingin juga barokahnya para hafal ini. Ada guru saya, ada orang tua saya, Habib Qadir bin Husain Al-Haddad Jombang, apa ini tawadhu top. Salaman itu tak pernah mau dicium. Awalnya luar biasa kekal. Habib Husain Jombang. Salaman ini tak bisa ngambung nanti. Luput terus. Kayak putranya ini ditarik terus. Kadang kita mau salaman ancang-ancang kayak orang baca pencak silat. Ada sampai satu orang, ini dari tawadhu'nya lah Habib. Sampai satu orang, karena kita sebutkan lah Haddad, ibunya almarhumnya lah Haddad. Ada satu orang kati sowanang Habib Husain abahnya ini olahraga di sini. Angkat besi supaya megang tangannya Habib Husain ini wis bisa opak ngambung, angkat besi mari tekon Habib Husain siap-siap wis kate nyekel tangan Habib Husain. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Kamu kata tukaran langsung ditantang, kamu kata tukaran sampai aku katanya ini kok angkat besi. Masya Allah, tawadhu ya, luar biasa, luar biasa. Karena salah satu putranya katanya yang disuruh Habib Husain ini atau abahnya nulis surat kepada Sayyidil Walid Al-Arif Billah Waliullah, surat sampai teko anaknya ini. Karena anaknya dengar wali-wali, abahnya itu wali-wali, anaknya nulis surat ke Sayyidil Walid Al-Arif Billah. Sampai surat dicelok anaknya. Sekarang yang tidak tegas, langsung berangkat ke Solo. Siapa yang ngomong sama ente abahmu ini Al-Arif Billah? Tahu dari mana ini? Oh, mau tahu, sok tahu Al-Arif Billah. Kan gampang apa sama Arif Billah. Dia mau ikan ini. Di santri yakin apa? Guru saya Al-Arif Billah. Kok berguna? Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan para habaib kita yang Habib Qadir, Masya Allah, yang berhal Habib Qadir Pak Bur, Habib Husain, Pak Aki dan para habaib, para kiai. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka semua. Pejabat pemerintah kita, TNI kita, kepolisian kita, mudah-mudahan dilindungi oleh Allah. Ya akor lagi senang mau buatan. Ya aku seneng apa boten? Biar no. Semua punya jalannya masing-masing. Sampai awam ojo melok melok Gus Guyub ini. Cintai semuanya. Yang mau Anda ikuti, yang menurut Anda baik dan cocok, melok. Tidak usah komen. Ini sosial media itu pesan Gus Guyub. Tidak usah melok-melok. Kalau ulama ambil ulama berselisih, itu biasa. Wong alim be wong alim. Kula oleh sampean tukang becak oleh melok-melok. Orang alim dengan dalilnya mereka masing-masing. Culun wis. Sampean melok sing menurut sampean bener. Nah, karena kalau komentar akhirnya fitnah, akhirnya riba, akhirnya ngerasani, tidak menyelesaikan masalah. Mudah-mudahan Allah tulis
di sini sebagai amal soleh. Sahibul Khol dan para panitia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga almarhum. Jadi almarhum ini belum menikah, nggih. Belum menikah. Allah selamat cepat meninggal nggih. Wedi kaya Gus Goyum niku kaya Habib Al-Attas niku. Senengi jenggot, lihat ada jenggot, tak oleh menamu. Dia pas dah kawin oleh sampai saiki, sing kawin tak oleh namu. Mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau, Allah kumpulkan bersama guru-guru beliau yang mulia, bersama kakek-kakek beliau, dan yang ada ini dijaga oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Kiai Gus Goyum, masya Allah, ilmunya, hati-hatinya dalam bicara, cintanya kepada ulama, cintanya kepada habaib. Masya Allah, kita merindukan ulama seperti beliau. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan para habaib kita panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan acara ini nanti membuahkan ridho Allah. Insya Allah kita pulang semua dosa diampuni Allah. Kita pulang semua hajat dikabulkan. Kita pulang hati kita semakin bersih, pikiran kita semakin jernih, rezeki lancar dan berkah insyaallah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seperti saya nggak pantas bicara di depan orang tua saya dan guru saya, tapi imtithal amal, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.